Analisis bisnis menurut saya adalah sebuah proses pengevaluasian apakah prospek bisnis yang kita jalani atau orang lain jalani memiliki prospek yang baik atau lebih positif ke depannya. Analisis bisnis adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pangsa pasar yang dapat dikuasai sehingga dapat memperkirakan penjualan perusahaan di masa yang akan datang. Analisis bisnis untuk mencegah resiko-resiko yang terjadi dalam berwirausaha. Analisis bisnis merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan. Suatu proses di mana di dalamnya terdapat teknik untuk memastikan suatu bisnis yang akan dijalankan dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Proses perencanaan pemasaran UKM menurut saya tergantung dari produk dan target kita. Misalnya produk yang saya buat adalah kaos dan kita memiliki target yaitu menjangkau anak-anak muda, dan kita bisa membuat toko di sekitar kuliah atau sekolah menengah dan juga menggunakan online shop. Perencanaan pemasaran UKM. Yang pertama, kita harus konsisten dalam menjalankan usaha UKM tersebut. Lalu ada strategi. Strategi ini yang akan menentukan target pasar yang akan kita bidik. Lalu ada anggaran. Anggaran ini yang akan menentukan pengeluaran dan pemasukan untuk waktu jangka panjang dan jangka pendek di usaha UKM kita agar berjalan dengan lancar dan normal. Khususnya perencanaan pemasaran koperasi, yang dimana koperasi tersebut memiliki usaha dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan. Koperasi yang memiliki suatu usaha pasti memiliki perencanaan yang dibuat dengan secara matang agar usaha yang dijalankan bisa bermanfaat baik dari koperasi itu sendiri, baik untuk anggota dan untuk masyarakat umum. Perencanaan pemasaran UKM menurut saya seperti menjual kue nastar. Strategi yang diperlukan adalah mengawalinya mulai dari lingkungan sekitar dan tawarkan kue yang dibuat kepada tetangga atau rekan-rekan, dan bisa memasarkan melalui sosial media untuk produk kue yang dibuat bisa berkembang. Memahami betul apa yang diinginkan oleh konsumen dan dapat menciptakan produk yang berkualitas yang mampu membuat konsumen merasa puas dengan apa yang kita buat. Saat ini, dunia sedang berduka. Adanya virus COVID-19 telah melumpuhkan segala halnya di setiap negara, dan bahkan memakan banyak korban manusia serta melumpuhkan dunia usaha termasuk UMKM di Indonesia. Pada awal Maret 2020 hingga sampai saat ini, dampak dari virus COVID-19 sangat dirasakan sekali, terutama pada perekonomian dan sektor usaha di Indonesia. Tercatat banyak sekali bisnis dan sektor usaha yang harus tutup dan gulung tikar karena tidak adanya pemasukan dan usaha yang mereka jalankan. Para pengusaha, pembisnis, dan para pedagang kecil maupun menengah saat ini kesulitan dalam menjalankan usahanya. Tidak adanya penghasilan membuat mereka harus mengalami krisis ekonomi dalam keluarga.
sampai sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai ada yang tidak makan. Karena kesulitan tersebut, mereka nekat untuk terus melanjutkan usahanya tanpa menghiraukan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Mereka berpikir, percuma di rumah, kita keluar mati, tidak keluar pun mati kelaparan. Pemerintah memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru, khususnya untuk ultramikro dengan menggunakan seluruh saluran penyaluran kredit, ya, baik melalui KUR yang nanti akan diperluas lewat berbagai saluran, lewat BLU pemerintah, lewat koperasi simpan pinjam, lewat BPR, lalu juga lewat BMT. Nah, yang lain saya kira sudah diambil keputusan penghapusan pajak selama 6 bulan untuk UMKM. Nah, yang lain juga kami sedang menyiapkan program untuk perluasan bansos bagi ultramikro yang memang sudah tidak bisa lagi berusaha. Kita usulkan di dalam program bansos yang akan diperluas, termasuk juga kartu prakerja. Nah, program lain ya kira stimulus ekonomi adalah kita punya program untuk memberikan stimulus daya beli produk UMKM, ya, ini supaya demand-nya ada. Sektor usaha memang sedang berada pada kondisi yang tidak baik. Namun, pemerintah saat ini sedang berusaha untuk membantu sektor usaha agar tetap bertahan. Maka jangan biarkan situasi ini membuat kita diam dan berhenti berusaha. Tetap semangat, jangan putus asa, selalu yakin, optimis, dan percaya bahwa semua akan kembali seperti yang seharusnya. Yakinlah bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan dan harapan yang masih bisa kita perjuangkan. Tetap semangat, Indonesiaku.